Bayangkan ini, padang pasir sunyi di New Mexico, 16 Juli 1945. Langit dini hari baru saja berwarna kelabu, ketika cahaya yang tak pernah dilihat mata manusia sebelumnya menyala di cakrawala. Cahaya itu bukan matahari, itu adalah ciptaan manusia, sebuah ledakan yang menandai lahirnya zaman baru. Zaman atom. Di tengah gemuruh itu berdiri satu sosok, menatap langit dengan wajah yang tak sepenuhnya menang dan tak sepenuhnya kalah. Namanya J. Robert Oppenheimer. Dia bukan sekadar ilmuwan. Dia penyair yang berbicara dalam bahasa fisika. Seorang filsuf yang bermain-main dengan partikel subatom. Namun di balik kejeniusannya, tersimpan pergulatan yang jauh lebih besar. Antara sains dan moral, antara penciptaan dan kehancuran, antara manusia dan Tuhan. Inilah kisah tentang manusia yang menyalakan dunia dan kemudian hidup dalam bayangan apinya sendiri. Padang pasir New Mexico, 16 Juli 1945. Udara pagi itu tenang seolah dunia sedang menahan napas. Beberapa pria berdiri di kejauhan, menatap menara baja setinggi 30 meter. Di puncaknya bukan bendera tapi bom kecil berbentuk aneh. Hasil dari berbulan-bulan kerja, rahasia, dan kecemasan. Mereka menyebutnya The Gadget. Dalam hitungan menit, benda itu akan mengubah sejarah manusia untuk selamanya. Jam menunjukkan pukul 05.29 pagi. Dalam diam yang sengsel, hitungan mundur dimulai. Lalu, cahaya. Bukan sekadar cahaya, tapi kilatan yang membuat langit seperti meledak. Dalam sekejap malam menjadi siang. Pasir mencair, udara bergetar, dan bumi seperti menelan napasnya sendiri. Para ilmuwan yang menonton dari jauh spontan berteriak. Sebagian bertepuk tangan, sebagian lagi hanya terdiam. Mereka tahu ini bukan sekadar eksperimen yang berhasil. Ini adalah kelahiran dari sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Robert Oppenheimer berdiri diam. Matanya terpaku pada bola api raksasa yang menjulang ke langit. The length moment dia tidak hanya melihat kemenangan sains. Dia melihat refleksi dari hal yang lebih dalam. Kekuatan manusia yang akhirnya mampu meniru kekuatan penciptaannya sendiri. Di kemudian hari, ia akan mengutip baris dari kitab Bhagavad Gita. Sekarang aku menjadi maut, sang penghancur dunia. Kalimat itu bukan bentuk kesombongan. Itu pengakuan bahwa batas antara manusia dan Tuhan baru saja kabur. Trinity Test bukan cuma ledakan fisika, itu ledakan moral, spiritual, bahkan eksistensial. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia benar-benar punya kekuatan untuk mengakhiri seluruh kehidupan di planet ini. Dan yang ironis, mereka melakukannya dengan semangat ilmiah, dengan rasa ingin tahu yang polos. Seperti anak kecil yang tak sadar sedang bermain dengan api suci. Setelah ledakan itu, langit tetap cerah. Tapi di hati banyak orang yang menyaksikannya, muncul bayangan panjang yang tak pernah hilang. Kita sudah melangkah terlalu jauh, kata salah satu ilmuwan di hari itu. Mereka berhasil membuktikan bahwa dunia bisa direduksi menjadi rumus. Tapi tak seorang pun tahu bagaimana menghitung harga moral dari rumus itu. Disinilah peradaban berubah arah. Dunia sebelum Trinity adalah dunia yang percaya bahwa ilmu pengetahuan membawa kemajuan. Dunia setelah Trinity adalah dunia yang sadar bahwa pengetahuan juga bisa membawa kehancuran. Di satu sisi, mereka telah membuka jalan bagi energi nuklir, bagi teknologi medis, bahkan perjalanan ke luar angkasa. Tapi di sisi lain, mereka juga membuka pintu bagi bom Hiroshima dan Nagasaki, bagi perlombaan senjata, dan bagi ketakutan global yang tak pernah benar-benar berakhir. Mungkin yang paling ironis dari semuanya adalah tidak ada yang bermaksud menciptakan neraka. Mereka hanya ingin memahami dunia dengan lebih dalam. Tapi seperti pepatah lama, siapa yang bermain dengan api akan terbakar. Oppenheimer tak pernah benar-benar sembuh dari luka itu. Karena di balik keberhasilan ilmiahnya, dia tahu satu hal, bahwa pada hari itu manusia bukan lagi peneliti yang mempelajari alam. Manusia telah menjadi bagian dari kekuatan yang mengatur hidup dan mati. Dan sejak saat itu, dunia tidak pernah sama lagi. Sebelum dikenal sebagai Bapak Bom Atom, Oppenheimer hanyalah seorang anak kurus dari keluarga Yahudi kaya di New York. Lahir tahun 1904, di tengah kota yang penuh lampu dan ambisi. Ia tumbuh di lingkungan intelektual yang memanjakan pikiran. Rumahnya penuh buku, seni, dan percakapan yang tidak pernah dangkal.
Ayahnya seorang pedagang tekstil sukses, ibunya seorang pelukis. Dari kecil, Robert terbiasa hidup di antara dua dunia, sains dan seni, logika dan imajinasi. Tapi di balik kecerdasannya, ada sesuatu yang khas dari Oppenheimer kecil, kesepian. Ia bukan anak yang mudah bergaul. Teman-temannya di sekolah sering menyebutnya aneh, karena saat yang lain bermain bola, ia lebih suka membaca Dante atau menulis surat kepada gurunya tentang teori relativitas Einstein. Di usia 12 tahun, ia sudah mempelajari kimia tingkat universitas. Di usia 18, ia diterima di Harvard dan menyelesaikan kuliahnya hanya dalam 3 tahun. Bagi Oppenheimer, belajar bukan sekadar rutinitas akademik. Belajar adalah bentuk eksistensi. Ia membesi bukan untuk ujian, tapi untuk memahami dunia. Dia bisa menghabiskan malam hanya untuk memikirkan satu kalimat dari seorang filsuf, atau mencari makna di balik persamaan fisika yang belum selesai. Dari seruan kalimat yang kelak mencerminkan hidupnya. Oppenheimer tidak hanya ingin tahu bagaimana dunia bekerja, tapi mengapain harus bekerja seperti itu. Setelah Harvard, ia melanjutkan studi ke Cambridge, Inggris. Di sana hidupnya mulai berwarna gelap. Ia kesulitan secara sosial, bahkan sempat mengalami depresi berat. Ia tidak cocok dengan sistem yang terlalu mekanistik dan kaku. Namun dari keterasingan itu, lahir versi baru dari Oppenheimer. Seorang pencari kebenaran yang mulai menggabungkan ilmu dengan filsafat, jeliwa rasionalitas dengan rasa. Ia kemudian pindah ke Göttingen, Jerman, pusat fisika teoritis dunia. Disinilah ia bertemu tokoh-tokoh besar seperti Max Born, Werner Heisenberg, dan Niels Bohr. Ia menyerap ide-ide kuantum seperti Pons, tapi menafsirkannya dengan caranya sendiri, bukan hanya secara matematis, tapi juga eksistensial. Fisika, baginya bukan sekadar tentang atom, tapi tentang manusia yang mencoba memahami rahasia semesta. Yang menarik, Oppenheimer sering membawa sisi puitis dalam percakapannya. Ia bisa menjelaskan teori kompleks sambil mengutip puisi Sanskerta. Jurnya baca Bhagavad Gita, bukan karena religius, tapi karena menemukan dalam teks kuno itu sesuatu yang sains tak bisa berikan. Rasa takjub dan kehormatan terhadap kekuatan yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Dari perjalanan intelektualnya yang panjang dan berliku ini, lahirlah sosok yang unik, ilmuwan dengan jiwa seniman, rasionalis yang spiritual, dan basir yang hidup di perbatasan antara pengetahuan dan kesadaran. Oppenheimer tidak pernah puas hanya mengetahui fakta. Ia ingin memahami makna. Dan disitulah benih-benih tragedi sekaligus keagungannya mulai tumbuh. Karena di balik semangatnya mencari kebenaran, tersembunyi paradoks besar manusia modern. Semakin dalam kita memahami alam, semakin kita menyadari bahwa pengetahuan punya harga. Pengetahuan bisa menciptakan, tapi juga bisa menghancurkan. Dan Oppenheimer, yang sejak kecil ingin mengetahui segalanya, tidak pernah tahu bahwa keinginannya itu kelak akan menuntunnya menciptakan sesuatu yang bahkan Tuhan pun mungkin tak berniat menciptakannya. Kembali, dari anak kesepian yang menatap bintang, ia tumbuh menjadi pria yang membuat bintang jatuh ke bumi. Dan di sanalah, secara pelan tapi pasti, sejarah mulai berputar menuju titik baliknya. Pada awal tahun 1952, dunia sedang terbakar. Perang Dunia II telah menelan jutaan jiwa. Dan berita mengerikan datang dari Eropa. Jerman di bawah Hitler sedang mengembangkan senjata dengan tenaga nuklir. Dunia Barat panik. Amerika merasa waktu mereka hampir habis. Saat itulah pemerintah Eisenhower memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dicoba manusia. Membangun senjata pemusnah paling dahsyat yang pernah ada. Dan di antara semua ilmuwan jenius yang ada, nama J. Robert Oppenheimer muncul. Seorang profesor fisika teoretis dari Berkeley yang punya reputasi luar biasa bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga karena kemampuannya menyatukan orang-orang hebat di bawah satu visi besar. Dia bukan jenderal, bukan politisi, tapi pikirannya tajam dan karismanya unik. Banyak ilmuwan mengatakan ketika Oppenheimer berbicara, kau merasa seperti sedang diajak memahami sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Proyek itu dinamakan Manhattan Project, proyek rahasia raksasa yang melibatkan lebih dari 1.000 orang, tersebar di berbagai lokasi, dengan anggaran setara miliaran dolar. Dan di puncaknya, berdirilah Oppenheimer, ilmuwan kurus dengan rokok di tangan dan pandangan jauh ke depan.
Ia ditunjuk sebagai Direktur Ilmiah Los Alamos Laboratory, markas utama tempat di mana bom atom pertama akan diciptakan. Bagi Oppenheimer, ini adalah kesempatan yang tak terbayangkan. Di satu sisi, ini tantangan intelektual tertinggi, sebuah upaya untuk mewujudkan teori menjadi realitas. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang samar di balik semangat ilmiah itu, ambisi manusia untuk menaklukkan alam semesta. Kami tahu proyek ini bukan sekadar eksperimen. Dia adalah ujian moral bagi seluruh umat manusia. Di Los Alamos, waktu seperti kehilangan maknanya. Para ilmuwan bekerja tanpa henti siang dan malam. Di tengah padang pasir tandus New Mexico. Mereka bukan hanya ilmuwan, tapi juga seniman yang menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan risiko yang bahkan tak bisa mereka bayangkan sepenuhnya. Oppenheimer memimpin bukan dengan kekuasaan, tapi dengan wibawa intelektual. Dia tidak banyak berteriak, tapi setiap kata-katanya mengandung magnet yang membuat semua orang mendengarkan. Dia bisa berbicara tentang teori kuantum di pagi hari, lalu berdiskusi tentang Shakespeare di sore hari. Di antara ketegangan perang dan tekanan pemerintah, Oppenheimer menjadi semacam pusat gravitasi bagi seluruh proyek itu, simbol bahwa ilmu pengetahuan masih memiliki jiwa. Namun seiring waktu berjalan, ada sesuatu yang mulai berubah. Proyek yang awalnya dibangun atas dasar menyelamatkan dunia dari Nazi, perlahan berubah menjadi lomba kekuasaan. Para ilmuwan mulai sadar, setelah bom ini selesai, tidak ada jaminan bahwa bom itu akan digunakan untuk kebaikan. Tapi mesin sejarah sudah berjalan terlalu cepat untuk dihentikan. Bagi Oppenheimer, dilema itu menjadi semakin nyata. Dia tahu sih bahwa dengan menyelesaikan proyek ini, ia akan mengubah dunia. Tapi saya juga mas tahumu, mungkin dunia itu tidak akan pernah sama lagi. Di malam-malam sepi Los Alamos, ketika angin padang pasir berdesir di balik laboratorium, Oppenheimer sering menatap langit. Bintang-bintang yang dulu ia kagumi sebagai anak kecil, kini tampak seperti pengingat bahwa ada sesuatu yang suci di luar jangkauan manusia. Tapi kini, ia sedang memimpin upaya manusia untuk meraih kekuatan yang bahkan bintang pun tidak miliki. Kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Itulah titik baliknya. Ketika ilmu tidak lagi sekadar alat untuk memahami alam, tapi menjadi senjata untuk menguasainya. Dan di tengah ambisi itu, Oppenheimer berdiri di antara dua dunia. Dunia pengetahuan yang ia cintai, dan dunia kekuasaan yang kini menuntut hasil darinya. Di sanalah sejarah berubah arah. Karena di tangan seorang ilmuwan, pengetahuan telah resmi menjadi kekuatan. Dan kekuatan, seperti yang selalu kita tahu, jarang bisa dikendalikan sepenuhnya. Tahun 1945, Los Alamos bukan sekadar laboratorium. Ia adalah dunia kecil yang dipenuhi keajaiban dan kegelisahan. Di sana, ribuan ilmuwan hidup seperti biarawan dalam kuil sains. Mereka terisolasi dari dunia luar. Tapi yang mereka kerjakan akan menentukan masa depan seluruh umat manusia. Di tengah padang pasir yang sunyi itu, Oppenheimer menjadi sosok sentral. Bukan hanya pemimpin, tapi juga semacam nabi bagi agama baru, agama pengetahuan. Ia berjalan di antara para ilmuwan dengan rokok yang nyaris tak pernah padam. Bicara pelan, tapi setiap kalimatnya seperti menyalakan semangat baru. Semua orang mengaguminya. Ia tahu bagaimana membuat orang lain merasa bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari hidup mereka sendiri. Dan memang, mereka sedang melakukannya. Membangun bom pertama di dunia, bom yang bisa mengakhiri perang atau mengakhiri dunia. Di atas kertas, Oppenheimer sedang berada di puncak kejayaan. Semua teori yang dulu hanya hidup di ruang kuliah kini menjelma menjadi benda nyata. Berdenyut dengan energi yang bahkan mereka sendiri sulit pahami sepenuhnya. Para fisikawan muda memanggilnya Opie dengan campuran kagum dan takut. Dia bukan lagi hanya ilmuwan, dia sudah menjadi legenda hidup. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai retak, pelan tapi dalam. Oppenheimer mulai bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa sebenarnya semua ini? Ia tahu bom itu tidak akan digunakan hanya untuk menakut-nakuti musuh. Ia tahu, ketika selesai, bom itu akan dijatuhkan di atas kepala manusia yang sama seperti dirinya. Punya keluarga, punya cita-cita, punya hidup yang sederhana di malam hari. Ketika para ilmuwan lain tidur,
Oppenheimer sering duduk sendiri membaca Bhagavad Gita, kitab yang semakin sering ia sebut-sebut sejak proyek ini berjalan. Dari sana lahir kalimat yang kelak menjadi simbol dilema moral abad ke-20. Sekarang aku menjadi maut, sang penghancur dunia. Kalimat itu bukan pengakuan dosa, tapi semacam kesadaran. Ia tahu apa yang sekenderang. Tapi ia juga tahu tidak ada jalan untuk kembali. Dalam dirinya sains dan etika sedang berperang. Ia mencintai pengetahuan, tapi ia mulai takut dengan apa yang pengetahuan bisa lakukan ketika berada di tangan kekuasaan. Di Los Alamos, kegembiraan para ilmuwan mulai terasa getir. Mereka tertawa tapi dengan mata yang letih. Mereka tahu bahwa apa yang sedang mereka bangun bukan sekadar bom. Itu simbol dari batas akhir pencapaian manusia. Sebuah titik di mana kecerdasan manusia bertemu dengan potensi kehancuran total. Dan Oppenheimer berdiri tepat di tengah pusaran itu. Seorang ilmuwan yang setengah dewa, setengah manusia. Dia menciptakan api yang bisa menerangi dunia, tapi juga bisa membakarnya habis. Dia adalah si Prometheus modern, yang mencuri api dari para dewa dan memberikannya kepada manusia hanya untuk menyadari bahwa manusia mungkin belum siap menerimanya. Ketika bom itu akhirnya siap diuji, Oppenheimer menatap langit padang pasir yang tenang. Dia tahu setelah ini tidak akan ada jalan kembali, bukan hanya bagi dunia, tapi juga bagi dirinya sendiri. Karena setiap ledakan besar dalam sejarah manusia selalu dimulai dari sesuatu yang kecil, rasa ingin tahu. Dan kini rasa ingin tahu itu telah berubah menjadi senjata pemusnah. Puncak kejayaannya adalah juga puncak kesadarannya bahwa ilmu pengetahuan tanpa moral adalah seperti cahaya tanpa arah. Dan sejak saat itu, api yang ia nyalakan tidak pernah benar-benar padam. Ia terus menyala, bukan hanya di langit Hiroshima, tapi juga di hati manusia modern yang terus bertanya, apakah kita masih mengendalikan ilmu, atau ilmu yang kini mengendalikan kita? Ledakan di Hiroshima bukan sekadar dentuman keras, itu adalah gema dari abad baru. Sebuah suara yang menandai bahwa manusia akhirnya berhasil menciptakan alat yang mampu mengakhiri peradabannya sendiri. Dan di balik semua sorotan kemenangan, di balik headline yang menyebut "The War is Over", ada seseorang yang justru diam, J. Robert Oppenheimer. Ketika dunia bersorak, ia tidak ikut bertepuk tangan. Di ruang konferensi, ia berdiri kaku, menatap peta Jepang dengan tatapan kosong. Ia tahu apa yang baru saja terjadi, bukan sekadar kemenangan militer, tapi tragedi moral terbesar dalam sejarah modern. Jadi dalam beberapa hari 2 kota lenyap. Puluhan ribu orang musnah bukan perlahan, tapi seketika menjadi bayangan di dinding, abu di jalanan. Dan Oppenheimer merasa seperti sedang menatap cermin yang retak. Seluruh kejayaan ilmiahnya tiba-tiba terasa hambar. Ilmu pengetahuan yang dulu ia anggap suci kini terasa kotor, berlumur darah manusia yang bahkan tak pernah ia temui. Dalam pidato di depan Presiden Truman, ia hanya berkata lirih, "Tuan Presiden, itu merasa saya berlumuran darah." Truman membalas dengan dingin, "Darah itu ada di tangan saya, bukan di tangan Anda." Tapi kalimat itu tidak pernah benar-benar menenangkan Oppenheimer. Karena yang ia rasakan bukan sekadar rasa bersalah, tapi kehilangan arah moral. Ia mulai memahami satu hal pahit, bahwa manusia bisa menjadi sangat cerdas, tapi tidak selalu bijak. Bahwa otak bisa mendahului hati. Dan ketika itu terjadi, tragedi adalah keniscayaan. Setiap malam, Oppenheimer dihantui bukan oleh bom itu sendiri, tapi oleh wajah-wajah yang tidak pernah ia lihat. Anak-anak, perempuan, orang tua, mereka yang menjadi korban dari apa yang dulu ia sebut proyek sains terbesar abad ini. Mungkin bagi banyak orang, perang sudah berakhir, tapi bagi Oppenheimer, perang justru baru dimulai. Perang batin yang tak akan pernah berhenti. Ia mulai berbicara tentang tanggung jawab moral ilmuwan, tentang bagaimana ilmu tanpa kesadaran bisa berakhir pada bencana. Tapi suara itu tenggelam di tengah gegap gempita politik pasca perang. Dunia sedang sibuk membangun senjata yang lebih besar, lebih kuat, lebih mematikan. Dan ironisnya, mereka semua menggunakan fondasi yang ia bangun sendiri. Oppenheimer, yang dulu disebut Bapak Bom Atom, kini merasa seperti ayah dari bencana. Dia coba menebusnya dengan ceramah,
dengan menolak proyek bom hidrogen, dengan memperingatkan pemerintah tentang bahaya perlombaan nuklir. Tapi upayanya justru membuatnya dicap pengkhianat. Dari pahlawan nasional, jadi berubah menjadi sosok yang dicurigai, diawasi, dijatuhkan. Namun mungkin itulah harga dari kesadaran. Ia tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah menciptakan ledakan terbesar, tapi berani mengakui kesalahan terdalam. Oppenheimer menjadi simbol dari paradoks manusia modern. Makhluk yang mampu menciptakan keajaiban, tapi juga mampu menghancurkan dirinya sendiri dengan keajaiban itu. Dan di penghujung hidupnya, ketika dunia terus berlomba menciptakan bom yang lebih dahsyat, ia tetap berkata dengan nada sendu namun tenang, "Kita telah tahu dosa." Sebuah kalimat sederhana, tapi cukup untuk mengguncang kesadaran manusia. Karena sejak hari itu, umat manusia tidak pernah benar-benar sama lagi. Cahaya yang ia nyalakan di padang pasir telah meninggalkan bayangan panjang. Bukan hanya di Hiroshima dan Nagasaki, tapi di nurani seluruh dunia. Ada ironi besar dalam hidup manusia yang terlalu cerdas. Kadang kejeniusannya sendiri menjadi kutukan. Oppenheimer tahu itu dengan sangat baik. Dari seorang pahlawan nasional, wajah yang dulu menghiasi majalah Time, simbol kemenangan Amerika atas Perang Dunia, ia perlahan berubah menjadi sosok yang dibisikkan orang dengan nada curiga. Di awal pasca perang, Oppenheimer masih dielu-elukan. Diundang ke konferensi, diberi penghargaan, disanjung sebagai The Father of the Atomic Bomb. Tapi semakin lama, rasa bangganya itu berubah jadi beban moral yang berat. Dia mulai bersuara menentang proyek bom hidrogen, memperingatkan bahaya perlombaan senjata nuklir, dan mengkritik ambisi militer yang tanpa kendali. Dan seperti biasa dalam sejarah manusia, suara yang mencoba mengingatkan justru dianggap ancaman. Amerika Serikat pada saat itu sedang terperangkap dalam paranoia perang dingin. Segala sesuatu yang terdengar tidak sejalan dianggap berbahaya. Oppenheimer yang dulu bekerja demi negaranya kini dituduh bersimpati pada komunisme. Masa lalunya diperiksa. Teman-teman lamanya, istri, bahkan murid-muridnya dikaitkan dengan partai komunis. Dunia yang dulu ia bantu lindungi kini memutarnya menjadi musuh dalam selimut. Sidang keamanan pada tahun 1954 menjadi momen paling pahit dalam hidupnya. Di ruangan pengadilan yang dingin, ilmuwan besar itu duduk seperti pesakitan. Pertanyaan demi pertanyaan menghujani, seolah kecerdasannya sendiri menjadi bukti kejahatan. Ia tidak diseret dengan borgol, tapi dirampas martabatnya secara perlahan. Gelar, kehormatan, jabatan, aksesnya ke proyek nuklir, semuanya dicabut. Dari Dewa Sains Amerika, Oppenheimer berubah menjadi orang buangan politik. Namun, yang paling menyakitkan bukan kehilangan status atau kekuasaan. Yang membuatnya benar-benar hancur adalah kesadaran bahwa negara yang ia layani dengan seluruh jiwanya kini menolak untuk mengingatnya sebagai manusia. Ia menjadi simbol yang dibuang setelah fungsinya selesai, seperti mesin tua yang dianggap berbahaya bila dibiarkan menyala terlalu lama. Meski begitu, Oppenheimer tak pernah benar-benar melawan dengan amarah. Ia memilih diam, sebuah bentuk perlawanan yang elegan. Ia tahu sejarah akan berbicara pada waktunya. Dan benar saja, bertahun-tahun kemudian, banyak ilmuwan dan intelektual mulai melihatnya bukan sebagai pengkhianat, melainkan korban dari sistem yang tidak siap menghadapi konsekuensi moral dari kecerdasannya sendiri. Ia masih memberi kuliah, menulis dan berdialog dengan para pemikir muda. Tapi nada suaranya berubah, lebih tenang, lebih berat, lebih dalam. Seolah ia sudah tidak lagi berbicara dari posisi seorang ilmuwan, melainkan seorang manusia yang telah melihat sisi paling gelap dari kemajuan. Kisah Oppenheimer adalah cermin tragis dari zaman yang ia bantu bentuk. Seseorang bisa menciptakan perubahan besar, tapi tidak pernah sepenuhnya mengontrol arah perubahan itu. Dia membangun senjata untuk mengakhiri perang, tapi senjata itu justru melahirkan ketakutan baru yang jauh lebih panjang. Dan ketika masyarakat yang ia lindungi mulai mengucilkannya, Oppenheimer hanya tersenyum tipis. Dia tahu mungkin inilah konsekuensi dari bermain dengan api para dewa. Cepat atau lambat, kau akan terbakar juga. Setelah badai panjang dalam hidupnya, Oppenheimer akhirnya memilih diam. Bukan karena kalah, tapi karena lelah berdebat dengan dunia yang tak lagi ia percayai. Setelah sidang keamanan yang mencabut kehormatannya,
Ia pindah ke sebuah rumah sederhana di Pulau St. John, Kepulauan Virgin, jauh dari hiruk-pikuk politik, jauh dari laboratorium, jauh dari hiruk-pikuk peradaban yang dulu ia bantu bentuk. Hari-harinya diisi dengan membaca, menulis dan mengajar beberapa mahasiswa muda yang datang hanya untuk mendengarkan kisahnya. Tidak lagi dengan papan tulis penuh rumus, melainkan dengan percakapan tenang tentang moralitas, makna dan batas pengetahuan. Oppenheimer yang dulu berbicara tentang neutron dan reaksi berantai, kini lebih sering berbicara tentang jiwa manusia, tentang apa yang seharusnya diperjuangkan oleh ilmu pengetahuan. Hubungannya dengan istrinya, Kitty, juga tak pernah benar-benar mudah. Keduanya sama-sama keras, sama-sama rumit, sama-sama luka. Mereka hidup berdampingan, tapi sering dalam keheningan. Seolah keduanya sadar bahwa cinta mereka bukan lagi soal gairah, melainkan kesetiaan untuk tetap tinggal, meski semuanya telah hancur. Anaknya, Peter dan Tony, tumbuh dalam bayang-bayang ayah yang terlalu besar untuk dipahami dan terlalu sunyi untuk didekati. Kadang Oppenheimer duduk di teras rumahnya memandang Laut Karibia yang tenang. Di matanya yang suram, laut itu seperti cermin, luas tenang di permukaan, tapi menyimpan badai di bawahnya. Barangkali begitulah jiwanya. Ia tampak tenang, tapi di dalamnya tersimpan ribuan kilatan ingatan. Suara ledakan di padang pasir, cahaya yang lebih terang dari 1000 matahari, dan jeritan sunyi yang tidak pernah berhenti bergema. Dalam banyak surat dan wawancara, Oppenheimer masih memancarkan kecerdasan yang menakjubkan, tapi kini ada nada getir yang halus di setiap kalimatnya. Ia tahu ia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia juga tahu bahwa diamnya bukan tanda menyerah, melainkan bentuk pertobatan yang tak perlu diumumkan. Jemetulam bercermah tentang penyesalan, karena baginya kata itu terlalu kecil untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Yang ia pahami hanyalah bahwa manusia, ketika diberi kuasa atas sesuatu sebesar kehidupan dan kematian, pasti akan terluka oleh pilihannya sendiri. Meski dunia politik mengucilkannya, kalangan ilmiah masih menghormatinya. Beberapa muridnya datang berkunjung, bukan untuk berbicara tentang bom atau perang, tapi tentang keberanian untuk berpikir. Bahkan ketika pikiran itu berujung pada kehancuran, Oppenheimer menerima mereka dengan senyum tipis dan kopi hangat, berbicara dengan tenang seperti seorang kakek yang menuturkan dongeng tentang zaman yang terlalu cepat terbakar oleh ambisi. Ia hidup seperti bayangan yang melangkah pelan menuju ujung senja. Tidak lagi ingin membuktikan apapun, tidak lagi ingin melawan siapapun. Baginya, kebesaran sejati bukanlah ketika dunia memujamu, tapi ketika kau bisa menatap semua kesalahanmu dan tetap memilih untuk hidup bersamanya. Di tahun-tahun terakhirnya, Oppenheimer sering mengutip puisi dan filsafat Timur. Ia merasa lebih dekat dengan konsep karma dan keseimbangan alam dibandingkan ide politik atau ilmiah. Mungkin karena akhirnya ia sadar, manusia tidak pernah benar-benar menguasai dunia. Kita hanya diberi kesempatan singkat untuk memahami sepotong kecil rahasianya dan bertanggung jawab atasnya. Oppenheimer menua dengan tenang, seperti lilin yang tak lagi menakuti api. Tahu setelah semua ledakan, satu-satunya hal yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa kebijaksanaan selalu lahir dari luka yang dalam. Setiap zaman punya sosok yang menyalakan cahayanya sendiri, dan kadang cahaya itu terlalu terang sampai membakar sang pembawanya. J. Robert Oppenheimer adalah salah satu dari sedikit manusia yang berdiri di titik paling rapuh antara kejeniusan dan kehancuran. Ketika ia meninggal pada tahun 1967, dunia tidak hanya kehilangan seorang ilmuwan besar, tapi juga cermin moral yang membuat kita bertanya, sejauh apa manusia boleh bermain dengan kekuatan yang ia ciptakan sendiri? Warisan Oppenheimer bukan cuma bom atom. Warisan sejatinya adalah pertanyaan. Pertanyaan tentang batas pengetahuan, tentang tanggung jawab ilmuwan, tentang arti kemajuan yang tidak lagi diukur dari seberapa besar kita bisa menciptakan sesuatu, tapi seberapa dalam kita memahami konsekuensinya. Ia meninggalkan dunia di era ketika senjata nuklir sudah menjadi bagian dari politik global. Dan ironisnya, justru semakin banyak ilmuwan muda yang terinspirasi oleh kisahnya. Tapi bukan karena mereka ingin menciptakan bom yang lebih besar,
melainkan karena mereka ingin menghindari kesalahan yang sama. Oppenheimer mengubah cara manusia memandang sains, dari sekadar pencapaian intelektual menjadi refleksi moral. Dalam banyak wawancara terakhirnya, suaranya selalu pelan tapi tajam. Ia pernah berkata, ilmuwan tidak bisa lagi berpura-pura bahwa pengetahuannya netral. Setiap penemuan adalah pilihan moral. Kalimat itu sederhana, tapi menjadi prinsip dasar dalam etika ilmu pengetahuan modern. Kini di setiap diskusi tentang teknologi, kecerdasan buatan atau senjata bioteknologi, selalu kembali ke pertanyaan yang pertama kali ia lontarkan. Bolehkah manusia menciptakan sesuatu yang ia sendiri mungkin tak sanggup kendalikan? Refleksi tentang dirinya pun tidak pernah berhenti berubah. Bagi sebagian orang, Oppenheimer tetap pahlawan, manusia yang membantu mengakhiri perang dunia. Bagi yang lain, ia adalah sosok tragis, ilmuwan yang membuka pintu neraka. Namun di antara dua ekstrim itu, ada satu kebenaran yang lebih jujur. Oppenheimer adalah manusia, seorang pemikir yang berani bermimpi terlalu jauh dan harus menanggung konsekuensinya sendirian. Dalam arti tertentu, ia adalah representasi sempurna dari abad ke-20, abad yang penuh dengan kemajuan luar biasa dan kehancuran yang tak kalah besar. Dia mewakili paradoks modernitas, ketika kecerdasan tidak selalu diiringi kebijaksanaan, dan ketika kemajuan tidak selalu berarti kedewasaan. Kini, setiap kali kita berbicara tentang nuklir, atau melihat rekaman ledakan uji coba di padang pasir, bayangan Oppenheimer seolah masih ada di sana. Bukan sebagai ilmuwan yang menekan tombol, tapi sebagai manusia yang memandang cahayanya dengan mata penuh penyesalan. Ia pernah mengutip Bhagavad Gita saat melihat ledakan pertama. Sekarang aku menjadi maut, sang penghancur dunia. Namun mungkin di akhir hidupnya, dia menemukan tafsir yang lain, bahwa maut yang ia maksud bukan sekadar kehancuran fisik, melainkan kesadaran bahwa manusia akhirnya berhadapan dengan batas moralnya sendiri. Dan disitulah warisan sejati Oppenheimer hidup. Ia mengingatkan kita bahwa sains tanpa hati nurani hanya akan melahirkan senjata. Tapi sains dengan kesadaran bisa menjadi cermin untuk memahami diri kita sendiri. Oppenheimer tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam setiap diskusi tentang etika, dalam setiap laboratorium yang bertanya, bolehkah? Sebelum bagaimana? Dan dalam setiap upaya manusia memahami arti kemajuan tanpa kehilangan kemanusiaannya. Bayangannya tidak pernah padam, karena dibalik segala tragedi, ia telah memberi kita pelajaran abadi, bahwa pengetahuan adalah cahaya, dan cahaya, bila tidak dijaga dengan bijak, bisa membakar dunia. Oppenheimer bukan cuma cerita tentang bom atom, tapi tentang manusia yang terlalu cerdas, sampai akhirnya terbakar oleh ciptaannya sendiri. Dari laboratorium Los Alamos hingga pengasingan di Pulau Sepi, hidupnya jadi refleksi pahit tentang bagaimana pengetahuan bisa jadi anugerah sekaligus kutukan. Dia bukan sekadar ilmuwan, tapi simbol dari dilema moral abad modern. Apakah kemajuan selalu sepadan dengan harga kemanusiaan? Lewat kisah ini, kita diajak merenung bahwa menjadi jenius tak selalu berarti menang, dan bahwa kekuatan sejati justru ada pada keberanian untuk mengakui kesalahan. Kalau kamu suka pembahasan kayak gini, kisah manusia di balik sejarah, sains dan moralitas, dukung terus channel ini. Karena di sini, kita bukan cuma bahas apa yang terjadi, tapi kenapa manusia bisa jadi seperti itu. Pada akhirnya, warisan Oppenheimer bukan bomnya, tapi kesadarannya bahwa ilmu tanpa nurani hanya akan meninggalkan bayangan yang tak pernah padam.